ini. Ya. Jadi ini kita lihat mulainya dari mana. Nah, mulainya dari sini. Ini 30. Ya. Nah, ini set. Ini kita 30 lebih. Ini baca ini. Nah, baca faktiran sama ini. Ya, sekitar 30-an. Kalau pakai absolut, tulisan kan pakai absolut atau bagaimana ini berapa, lalu tipenya yang retract. Nah, di sini retract minimum vertikal retract. Jadi naiknya ini tidak maksimal, tidak full. Jadi ini ada 4,6. Dan dia retract-nya dari posisi terakhir itu atau mungkin dari yang ke-7, 6 pindah. Nah, maka ini kecil-kecil jaraknya, ini pendek-pendek. Ini ke sini kan tingginya 6. Ini yang retract. Ini di bawah ada pokoknya ada yang kata retract, itu mengacu ke yang DO retract. Nah, terus keep cooldown. Keep cooldown ini presentasi dari tool ini untuk mengurangi biar bisa naik atau mengurangi naik. Oke, contoh yang terlihat di sini. Kemarin saya di pensil ini, ya, di pensil ini waktu saya di sini kan kita ngabaikan kemarin ternyata di sini 500, ya, di sini 500 itu dari sini dia pindah ke sini. Nah, saya kecilkan persennya supaya naik. Ini 500. Kita lihat. Nah, ini kan dia dari ini, entah ini dari sini ke sini atau dari sini ke sini, kita simulasikan. Ini kan biru ini jalan ya. Nah, ini kan apa namanya, tidak seperti yang kita inginkan jalan di sini. Nah, ini kita kecilkan persentasenya, ini 200. Ya, jadi misalnya 200 tidak naik, ya dikurangi lagi gitu. Nah, ini jadi naik. Nah, jadi naik. Ini fungsi dari keep cooldown presentasi itu ini bisa di step ini, bisa set. Nah, bagaimana ini kita itu mau naik atau tidak? Oke, kalau yang contoh yang mungkin kita susah melihatnya ini. Nah, ini wah, ini kok banyak naik, saya inginnya tidak banyak naik. Tapi kalau sudah mentok, dia harus naik, ya kita tidak bisa ngatur ini.
200, 500 itu masuk angka itu angka apa gitu Pak? Persentase dari mana gitu? Kok 200, kok 500 gitu? Berdasarkan ini kan ada kata presentasi tool diameter, tool yang dipakai 500, jadi iya 5 kali lipatnya, jadi kalau tadi katanya ini berapa ini 16, nah 16 itu 5 kalinya. Ya, misalnya 200 ya 200 kalinya. Ini loh, waktu kita ganti ini di desainnya berubah ya. Coba perhatikan, saya ganti 500 lagi ya. Nah, di desain itu 80, jadi jaraknya itu 80. Jadi 80 itu dia tidak boleh naik, tidak boleh naik. Nah, kalau saya kecilkan 200 jadi 32, nah dia jarak 32 itu baru boleh naik. Jadi kan tadi ada jarak ini, ada jarak dari sini ke sini. Nah, dia boleh naik karena jaraknya lebih dari 32. Oke, itu ada lagi. Yang di awal Pak, yang pada saat pemilihan area yang itu yang merah, itu yang merah. Oke. Sekarang saya ingin ke poin geometri. Jadi yang dihindari, nah, yang dihindari itu pilih ini, ya beda hasilnya sama tidak dipilih. Kalau tidak dipilih, misalnya ini begini, saya tidak pilih ini saja, ini begini, maka ini dianggap kosong. Jadi dia akan masuk ke sini sebetulnya. Dianggap ya tidak dilewati, masuk di sini, masih dimakan Pak. masih dimakan karena tidak ada gambarnya, maksudnya geometri itu gambarnya nggak ada, dianggap dia ini kosong, ini kosong. Nah beda kalau ini tak ganti dengan ini. Nah seperti ini dibaca dihindari. Ya ini. Nah, ya jadi nanti akan kita pakai untuk finishing-finishingnya bagaimana menggunakan yang void ini. Ya, oke, misalnya ini tadi tak ganti di sini misalnya.
Oke, ini yang apa itu? Yang tidak ini. Ini yang apa? Nah, ini pada waktu permukaan ini dijalankan begini, ini yang dipilih, ini yang tidak. Nah, dia menghindari ini. Tidak, dia langkahnya seperti begini. Cara ini beda-beda. Ini. Nah, nanti kita akan coba praktekkan mekanisme yang selanjutnya menggunakan apa itu. Kalau ini dua ini Kalau berarti poinnya pakai kontur. Kalau kemarin kita bikin rapinya kan atasnya caranya mana kotak, lalu poinnya poinnya di kemarin seperti itu, seperti piano itu kan bukan blok kan kemarin. Berarti kan itu kontur geometrinya apa konturnya, kontur modelnya ini dari sudah. kalau yang ini Pak digabungkan 2D sama 3D gitu Pak. Kayak kemarin kita buat fillet yang panjang itu yang di kerja yang sebelumnya. Yang buat itu misalnya ini tadi yang apa pilih ya, kita mau pilih daerah ini aja ya bisa. Mau semua ini aja bisa kok. Nah ini berarti cuma sebagian ya. Pakainya waterline Ya bisa waterline di sini, bisa juga yang lain di sini ada low line. Kalau pensil mah khusus untuk cekungan aja gitu kan. Pensil untuk area yang belum terjangkau terus sebelumnya di yang terjangkau. Oke, ada lagi? Tadi Pak, Ya. kalau untuk pulpen dinamik optiraf sama orbit ini perbedaannya Pak dengan pulpen yang kontur. Kalau di cut parameter itu kalau untuk dinamik optiraf itu kan ada z depth minimum depth 1 ya. Itu kenapa minimum depth 1 Pak? Kalau maksimum kan memang depth min 40 ya Pak. Kalau untuk dinamik itu yang pertama Pak. Tadi yang dinamik, Iya Pak, yang dinamik. dinamik ada apa? Di cut parameter itu kan ada z depth, ada minimum depth. Minimum depthnya kan 1. Kalau yang maksimum depth saya udah ngerti Pak. Oh ini Pak. Ya itu kenapa 1 itu Pak? Oh ini kenapa satu? Oh dari itu maksudnya. Oke. Ini ya. Ini Pak. Oke ya. Karena permukaan di sini itu masih melakukan 0,5. Kita tidak digunakan misalnya kalau 2D fixing lah. Masih di sini masih sisa seolah-olah 0,5
bergerak. Nah, dia mulainya dari minus. Filet. Ya, dia misalnya min 1 maka dia mulainya tidak dari 0, tapi dari min 1 mulainya ya ada sebagian yang tidak diproses. Saat ini mungkin memang ada pertanyaan lebih kok 1. Terus yang lain kok ya 1. Nah, yang Prabe itu ngejar permukaan ini supaya jalan. Nah, jalan dengan lowot tidak 0,5. Lowotnya mendekati 0,2. Ini kita memberi sisa wall stop ini kan 0,2. Nah, ya 0,2 jalan dan kita finishing dengan horizontal ini. Nah, cuma sisa sedikit kita finishing ini. Nah, yang finishing horizontal itu juga sama, masih 1. Saya isi 10. Nah, juga jalan karena targetnya di sini. Kalau saya isi minus ya ini lewat. Nah, saya isi minus 0,1 saja. Ini nggak jalan. Nah, maka nggak jalan. Karena targetnya di minus 0,1 sampai minus 40. Maka nggak jalan. Saya isi 10. Ini D. Jadi kita baca di 10. Wah, areanya di sini kok. Oke. Terus tadi maaf bagian apa lagi? Maaf saya potong karena Yang untuk counter itu kan berbeda dengan area rock dan dinamik rock itu. yang Kalau untuk kontur Pak, kontur yang 2D. Iya. Ya. Itu kan di situ kalau parameternya kan ada deep cut dan lead in out ya. Kalau untuk kontur itu ya. Itu pertanyaan saya untuk deep cut itu kan ada maksimum rough step, ada 1, dan step juga 1. Menentukan angka itu gimana? Nah, yang kedua lead in out itu kan dijantan juga itu Pak. Itu maksudnya apa ya? Presentasi. Jadi ini kedua D, Pak. Yang kontur Pak, yang Dia nonton berarti. Ya, kontur Iya. kan 2D. iya. Ya. Jadi ini kedua D. Ya, jadi kan ini kan keempatnya saya mau saya pindah gitu kan, kalau menjelaskan ini kan 3D. Ya, kedua D berarti ini. Iya. Ada Ada lagi itu Pak, kontur Pak. di situnya. Oh, Ada di 3D-nya ada Iya. motor, Pak. dibanding dengan program apa? Yang kontur dibanding dengan program di sini apa? Dinamik itu Pak, kan ada perbedaan tentang apa itu cut parameternya. Kalau di cut parameter kontur itu kan isinya ada deep cut dan ada lead in out gitu Pak. Oke, itu karena yang ngatur berdasarkan Pak, kalau saya harus isi di sini disamakan ya. Tapi kalau saya bisa sampaikan ini lead in out itu apa, terus dekat itu apa. Tapi kalau kok di sini nggak ada itu, Maksud saya tanyakan isinya itu Pak, deep cut itu kan ada maksimum rough step itu 1, itu kenapa step itu juga 1, terus number of cut kenapa 0 gitu. iya makanya di dinamik ini atau di mana? Iya Pak. Di dinamik ini atau di mana? Di kontur Di 2D kontur, Pak, di Pak. situnya. Nah iya, tadi makanya saya kan mau pindah ke 2D katanya di dinamik ada. Iya. Ini saya bingung ya. Jadi kita bahas yang 2D ini Pak, bukan yang 3D ini. Iya. Apa perbandingan tadi? Yang kontur 2D Pak. Kalau
perbandingan tadi saya bertanya di sini Oh, nggak ada. maksudnya di sini Oh, kita jahit yang juga pak. tadi Yang proses finishing. Yang itu pinggiran kita kan pakai kemarin itu ada yang bawah bagian yang base-nya, full bagian itu. base-nya. Oh, saya belum buat. Belum Oke, buat, ini. Mas Saifulnya belum buat Oke, bang. ya, saya tak buat dulu. Maksudnya Ya, saya buat yang waktu kan. Oke, maaf. Jadi saya buat yang waktu. Oke. Pakai tool 16. Oke. Kalau misalnya kayaknya saya pilih. Nah, itu kenapa satu? menentukan itu kan. Oh, ini. Iya. Kenapa satu? Oke. Ya. Ini kenapa saya satu? Ya, kembali lagi ke kalau saya acuannya ke tabel ya. Oke. Ternyata itu ya ini bacanya saja ya, bacanya saja. Kenapa saya kok ngisi satu? Terus di sini katanya 16 ada AE AP. Kembali lagi di sini. Kita pilih yang get itu AP. Ya, halaman. Oke, terus ya AP 16. Dan yang di sini model ini itu date-nya itu bisa 8. Kalau saya isi 8 itu malah nanya lagi kenapa 8. Gitu. Jadi ini saya masuk di sini ini maksimal 8. Ya. Nah, 8 ini. Jadi kita baca menginginkan di sini kita berani berapa gitu. Tapi asalnya dari tabel. Saya salah kalau saya berani 10, 9. Saya salah. Ya. Kok 10, 9 berdasarkan apa? Lihat tabel aja 8. Nah, kalau saya isi 1, ya mungkin keberanian saya baru 1 gitu. Tapi kalau saya ngikuti tabel ya 8 tadi. Serius kan 8. Iya 8, tapi kan ini AE nya 1,5. Ya kan? Nah, ini Yang penyayang ini 1,5. Nah, waktu kita nyayat di sini, yes. Nah, ini berapa? Ini AE nya kan ini. Nah, ini 5 mili. 5 mili. Jadi kalau saya 8 itu ini tadi misalnya saya ini 8, saya isi 8 ini saya tidak berani langsung ke targetnya. Saya pakai ini pakai multipass ya. Nah ini kan tadi ini 5 mili, kalau tak bagi 1,5 nanti kan mungkin sekitar 3 lah. 3 ini 1,5. Ya. Oke, terus targetnya dari minus 40 sampai minus 60. Oke, terus di lead import ini pakai kita tadi pakai lead input supaya tidak naik. Nah,
dia sama, gapnya akan bagi berapa kali lagi. Nah, gapnya tapi terus step overnya ini mungkin ini bisa agak tiga jadi ya tidak terlalu berat. Pertama 4 oke. Nah, isi dulu ini ya, muter terus maju lagi set. Nah, jadi kita sesuai dengan tabel ini. Jadi pengisiannya ini kenapa saya Satu. ya, kok di satu ya, mungkin saya satu karena satu ini langsung 5 mili ini kan, ini jaraknya 5 mili. Ya kan, salah saya salah kalau saya isi 8 langsung sudah masuk 8, salahnya 5. Saya menyalahi ini. Ya, ini maksimal 1,5 kalau ikut ini Pak. Jadi kita gambarnya ikutin tabel. Ya, kalau saya satu berarti karena satu saya gesernya 5 mili. Ya, oke. Ini seperti ini. Terus ada lagi kopi. Ini kaki satu. Terus multipaknya saya tekan. Oke, ini. Nah, ini. Set. Nah, ini dari yang ini sampai sini. Tapi jadinya satu. Jadi kan saya masih di dalam ini, maksudnya masih, ya mungkin kalau dibilang masih ketakutan, ya nggak macam gitu, ketakutan karena kecil sekali kita, makanya 1 mili ini dagang masih takut. Nah, yang benar kalau menurut tampil ini setia, biasanya karena jadi salah kalau 8 mili biasanya jam 5 itu salah. Mungkin mengakibatkan patah. Ya, jadi tadi kita ngisi kok 1, kok enggak 2, sebenarnya 2 boleh ya, tapi tergantung pemakaian ini dan mungkin materialnya juga, karena material ini nanti ikuti putarannya. Jadi putaran jatuhkan permatanya berapa, jadi nanti masih ikut ini, tapi juga ikut PC dan RC 9,9. Nah, terakhir 0,1 itu sekali. Jadi kalau ini 0, berapapun isinya ini kan ada jalan dengan 0. Pergerakan yang diplot satu TS ini jalan set. Ini bikin on set naik ke arah ini lagi, turun, mulai lagi naik, pindah, turun, mulai lagi. Nah, berarti di sini kan ada naik
izin tanya Pak, di note 30% itu mau lihat presentasinya kan 30% pergerakannya yang seperti apa dengan yang 100% bedanya. Apa Bu? Yang kontur ada lead in out-nya. Jadi 30% plus 100%. Oke, persen di sini sebetulnya 1% dari dulu. Oh, iya. Kalau saya kasih lengthnya 100% berarti kan 16 garis ya lengthnya. Jadi panjangnya ini ya panjangnya ini 16. Nah terus kalau targetnya ini 100% 16. Berarti targetnya ini 16. Nah, 100% pasti. 19. Jadi kan ini berdasarkan persen atau mili. Isi mili yang belakang ini. Dari itu punya kenapa? Oh ini 100 ya Pak. Yang kemarin itu yang dilubah jadi 30% di sebelah mana sih sebelahnya? Ya sebenarnya nggak apa-apa mau diganti Di kontur. 20% itu juga nggak masalah. Cuma di pengertiannya persenan itu tool. Maksudnya bukan persenan dari tool. Kita ngasih tangent kali ini. Tangent lah, tangent itu kan ada akses, ada length. Nah lengthnya itu berapa persen, radiusnya berapa persen itu. Jadi kalau ini 100%, oh saya ganti 30 ini 30 saya samakan. Oke, ya tidak apa-apa, menjadi kecil saja. Ya, ini dimulai ini. Nah, ini jadi kecil saja, tidak jadi targetnya menjadi kecil itu bukan karena yang ini cuma awalan masuk dan keluar, bukan merubah target yang diinginkan dan dikejar. Terus kita kecil di sini dulu apa ini kecil terus targetnya menjadi kecil bukan. Ini cuma awalannya masuk dan akhirnya itu pakai default. Ya, jadi mau diisi berapapun tidak apa-apa, tetapi ya kita harus ingat kemarin kalau kita yang bebas pakai default kecil itu pakai komputer. Pakai komputer itu masih aman, saya pakai default 10% aman kalau saya pakai komputer. Tapi kalau saya pakai yang kontrol hardware itu harus lebih dari 50%, paling nggak 60%. Karena apa? Karena apa? Oh, itu. Kompensasi Ya, karena ada kompensasinya. Jadi kalau terlalu dekat itu kompensasinya tidak bisa baca. Kalau pakai kontrol hardware itu minimal 60 itu. Karena dia baca kompensasi jaraknya harus ada R toolnya itu. Ya, jadi kalau pakai komputer itu masih bebas. Kalau pakai selain komputer pakai yang kontrol hardware harus di atas 50 atau mungkin 60. Kalau 50 ke bawah error. Dia istilahnya tidak bisa tangan. Oke, masih ada?
Izin tanya lagi Pak, itu lead in out 30% ketika pada posisi apa dipakainya? Kalau tadi dibilang aman-aman saja 30% atau 100% kalau dari pinggir. Kalau dari tengah ada bedanya nggak Pak? Kita harus merubah lead in out-nya 30% itu pada posisi apa? Kalau di tengahnya. Kembali lagi, ini cuma awalan pemakanan. Awalan pemakanan ini mau ditaruh di tengah, di mau kecil mau besar, ya apa? Ya. Terus yang dikhawatirkan itu misalnya itu dengan pertanyaan itu apa? Misalnya dikhawatirkannya apa? Makanan di dalam itu. Iya, kayak Misalnya kemarin di area kontes masalah Kalau bukan di dalam tidak digunakan lift ini kan kalau masuk tuh pasti pakai rempling atau lift. Pada waktu buka motor dia rempling atau lift, tapi waktu ada bensin, nah dia pakai lift ini. Dan lift ini, oke kalau kolam, nanti kita memperhatikan besarnya kolam. Dengan kita memberi besar kemungkinan nyinggung atau nyinggung yang kanan kirinya, nah kita pakai yang kecil. Jadi, oh saya kalau besar tool ini nyinggung atau kena sisi yang lain, maka ini kita bedakan. Atau mungkin tidak pakai engine, pakai yang perpendicular juga. Bisa perpendicular itu nggak usah pakai arcus, jadi langsung lurus. Ya, jadi lurus gitu aja. Ya. Kalau takut airnya itu kena, ya nggak usah pakai air, pakai langsung line aja di entry dan exit. Jadi pada waktu penggunaan di dalam itu, jadi kita mungkin takut kena samping-sampingnya, nah, ketika kalau awan ya oke 100% nggak masalah. Begitu. Habis. Terima kasih Pak. Terima kasih, ada lagi? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Kita lanjut untuk opsi yang lain. Raster. Nah, kalau raster lantai dinding yang ini nah, model geometri nol, tulisan kontrol masih sama, jadi tulisan kontrol ini atasnya areanya tool saya memakai yang 12 terus kata nanti metode zigzag, terus ada stand over dan scale plate. Nah ini keluar dari nah pada waktu kita kemarin yang pensil itu scale plate-nya harus diisi supaya tingkat kehabisannya sama. Nah, isinya tidak stand over tapi scale plate karena toolnya kecil itu stand over-nya gitu. Kita pakai tool yang lebih kecil. Ini kan beda. Oke, terus angle-nya pakai custom berapa? Ini 0. Berarti arahnya
oke, terus step zero-nya oke, masih sama untuk z gap-nya, terus angle-nya dari 0 sampai 90. Nah ini kita tetap gini aja dulu, kita lihat link parameter sama ya, tidak ada yang kita ubah. Argus filter harus ada, lalu link ya, linknya off. Oke. Ya. Oke, nah hasil cluster seperti ini. Ya, dia di bagian rata jalan, bagian apapun jalan. Nah, tapi dengan target kita seperti ini di bagian ini kasar. Ya, arahnya kan tadi arahnya 0, maka di sini kan straight. Nah, itu ada yang terlihat seperti apa area yang abu-abu itu harusnya kan biru semua seperti ini, tapi ada area abu yang kena, maka itu kasar. Nah, kalau ingin dipaksakan berarti area yang kasar ini saya kasih perpendicular diaktifkan. Jadi tadi arahnya 0, yang bagian kasar dia akan pilih sendiri balik arah menjadi 90. Nah tadi kan di sini abu-abu kasar kelihatan ininya. Nah bagian ini juga, nah bagian sini ya sama, ini sama sini. Nah maka dengan diaktifkan perpendicular field itu akan balik, akan menjadi halus. Jadi atas ini kemakan yang nggak tahu juga. Nah, nanti kita gunakan point. di area-area tertentu yang kasar, dia akan balik.
poin. Pakai ini yang merah. Pilih mana? Ini dan yang garis bawah. Kalimat berarti N 5. Oke. Areanya sama seperti ini. Ya, setelah ini areanya kan di sini tanpa flat, yang raster sudah sama. Ini di sini tanpa flat. Ya, jadi rafe, terus horizontal, raster, pensil. Itu. Paketnya itu. Satu paketnya bisa dia sebutnya. Paketnya itu. Oke, nah di bagian ini kasar. Nah, maka bagian yang ini kita hindari sekalian. Kita tidak jalan di area ini. Maka cara ngaturnya di step zero ini angle-nya, ya, angle-nya ini dari 0 sampai 90. Ya, ini kita ubah misalnya dari 30 sampai 90. Ya, from 30 punya 90. Ya. Oke, coba ini sama yang akan tidak dilakukan. Oke. Nah, ini sekalian. Ini kan kita pilih tadi kasar, maka dihindari sekalian. Oke, ini seperti ini berarti yang di keyboardnya ini dikecilkan supaya naik. Nah, terus yang ini dia kecil. Ya. Oh, ya sekalian naik. Ini masih ada ya. Ini kita tambah lagi, kecilkan lagi, 100. Biar naik. Jadi kalau kita ingin naik, nanti diper kecil. Kalau ingin dihilangkan naiknya, diperbesar. Oke, naik. Nah, dengan ini terus digabung dengan raster. Copy,
tidak cuma waterline dan tidak cuma raster. Jadi ada dua program, waterline digabung raster, saling menutupi kekurangan. Kalau waterline tadi kekurangannya di area sini kasar, kalau harus pakai RK. Terus yang waterline raster di area tertentu sini tadi kasar, di area yang sini halus. Kemudian, nah, maka bisa digabung seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan. Ya, dengan merubah di step shallow yang waterline dari 30 sampai 90, lalu di area ventilator dari 0 sampai 33 jadi dari waterline. Jadi, ya. Oke, itu ada di beberapa lalu. Nah, ini, nah di sini kan jalan semua. Maka tambah lagi, karena ini kasar lagi kan ini. Begitu ngitungnya seperti itu sampai dirasa tidak ada yang jalan. Nah, tinggal nanti yang raster itu kebalikannya. Tadi ketemu berapa dikasih overlap 2 atau 3 derajat atau 4 derajat. Berarti berdasarkan ini apa kalau bendanya ada taper disesuaikan dengan tapernya berarti. Tapi Iya. kalau bendanya plat 90 ya tetap. Kalau plat nggak perlu gabungan seperti ini. Oh iya ya habis juga sih. Kalau plat Iya, kita pakai waterline aja cukup. berarti kasusnya untuk Ya. bendanya yang taper berarti ketemu. Kalau dua-duanya, maaf Pak, dua-duanya pakai waterline cuma diatur ganti sudutnya, Bisa bisa nggak? fungsi nggak? Dua-duanya pakai Sama-sama waterline. Yang satu angle yang dirubah seperti ini, yang satu ini lagi dari 0 sampai 3. Jika nanti bisa. ya sama aja. Ini kita tidak merubah, kita merubah ini. Kenapa dibagi dua Pak? Sama aja ini dari 0 sampai 90. Mau nyoba perbandingannya aja gitu Pak. Maksudnya satu. Oh, ini oke, mau lihat. Oke. Ya maksudnya sama aja kan, walaupun nanti kebalik, yang rasternya apa, sudutnya yang parameternya apa, intinya ke sana kan Pak. Oke, ingin lihat kebalikannya atau Pak? Iya. Oke, yang waterline berarti mau dari berapa ke berapa? Saya copy dulu ini. Yang waterline pakai sebanyak. Mau mana? dibeli 0 sampai 30. Waterline. Ya. 0 sampai 30. Oke, Mil. gantinya seperti apa? 12. Nos and mil. Terus yang gabungannya tetap raster. Masternya, Atau sudutnya, bagaimana? Iya. balnos, 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 Kebalikannya and mil kita raster 12. copy. Nanti sama aja kan Pak, sama yang Beda. Beda. oh ada bedanya Pak. Nah, ini dari 30. 30 sampai ke 90. 90. Oke. Oke, biarin yang ini kan waterline yang ini tadi. 0 sampai 30. Seperti ini. Kurang halus ya. Dia lebih kasar. Ini lebih kasar nih malah seperti ini. Iya. Oh dia waterline
partikulernya Nah, ini kan tadi yang waterline ini dihindari ini karena di sini kasar, maka kok ini dibalik seperti dan yang mengerjakan sini yang malah jelek. Mobilnya Nah, terus yang raster ini, nah sini jelek, harus dipakai perpendicular tadi. Ini sama ini, yang dinding seperti ini bagusnya itu yang waterline. kelemahan kekurangannya sih. Ya. Itu berarti Nah, di bawah 33 ini. maksudnya 33 bawah ini ketemunya areanya jadi kalau yang ini tadi berarti di atas 33 ya dia sudah dikerjakan oleh waterline karena dari itu tadi ya Jangan pakai untuk equal scallop dan scallop ini awalnya itu scallop itu ada kelemahannya lalu diperbarui menjadi equal scallop ya, jadi nanti akan kita bedakan saja apa bedanya scallop dan equal scallop dan nanti yang scallop ini tidak usah dipakai, pakainya yang equal scallop, tapi akan saya sampaikan perbedaannya ya. Oke, saya copy yang raster. Buka parameter, saya pilih equal scallop. Model geometri, oke, jadi scallop itu juga jalan di area yang flat, maka tetap diberi point. Oke, selanjutnya kakaknya di origin tetap ini. Terus tool pakai 12 ini 12 terus cut parameter. Oke, di sini ada optimize cut order di checklist, bahwa dari itu cut order ini kalau ingin dari dalam ya, dari dalam ke luar ini di checklist, kalau ingin dari luar ke dalam ini tidak. Terus smoothing ya, smooth ini checklist dan pokok tadi 0,25 ya. Oke, terus terus dari 0 sampai 30 link parameter. Oke, yang pertama, yang lain harga filter. Oke, tapi bisa 0,01 atau 0,22. Terus ya. Oke, sama ini tadi. Oke. Oke. Kalau memang ini sekilas rapat, tapi kadang ininya ini ada bekas. Nah, yang kalau scallop seperti ini, yang scallop ini lebih parah, yang scallop lebih parah, dan scallop tidak bisa di avoid, ininya tidak bisa di avoid yang scallop.
Ini Eco itu. Ini Scallop. yang scallop. Oh yang scallop. Ini ada eco wheel-nya. Eco. Oke, ini saya copy paste, itu perbandingan saja. Yang scallop. Scallop. Nah, ini appointed geometry not support. Will be ignored. Ya, Berapa nah, isi settingannya juga? Ih, aku juga kalau ini ini masih ngahulu. tidak bisa, berarti nanti malah masuk. Jadi bolong gitu Pak. Ya, jadi ini dapat di Ini ini terus oke punya. Nah, ini tidak ada semutnya tadi kan nggak ada, beda dengan yang equal scallop, cuma adanya reverse cut. Balik lagi. Ya, terus kemudian ini tadi yang menyebabkan nama tadi. Oke, kita lihat. Kemudiannya pindah, nah, tidak ada pindah ke sini, tapi ini seperti ini. Jadi tidak rapi, Tidak beraturan. ya, tidak beraturan. Nah, yang oh iya bu, ini mau raster iya. ini Iya. 565 tadi ya. semua. Ya, Ini guratan Pak jadinya Pak ya. ya, ini tadi menjadi bekas. Apalagi yang ini. Equal. Nah, ini, nah, seperti ini. Oh. Itu kasar lagi. Ini yang scallop, maka diperbarui yang equal ini. Oh yang terbaru equal. Ya, ya. Nah, contoh lagi, misalnya yang equal scallop ini, copy, paste, Dari settingannya berapa sih? Equal scale. Aku juga Ah. belum beres tadi kan. tidak kasih smooth. Oh bedanya di semutnya. Ya, Ada itu sebab. ada filter ini tadi tak kasih yang nomor Dua. supaya tidak. Rodina misalnya area di kontur. Ya, seperti ini. Yang equal scallop, yang ini, nah ini, jadi lebih smooth tadi. Nah, kalau yang equal scallop tadi tidak bisa di avoided, kan? Kalau tidak bisa di avoided, berarti untuk menghindarinya menggunakan ketinggian ini diturunkan min 0,02, ini dinaikkan min 39 terus 4. Supaya tidak salah di ini. Oke, ini tadi kalau sudah tanpa smooth. Jadi nggak beraturan yang Jadi tomat tajam saja. Ya, ini tajam saja. Kalau yang pakai smooth, tinggal N. Nah, maka kalau kita memberi rasa finish, berarti kita kasih misalnya 0,6 dengan model geometri full stop tidak boleh 0. Misalnya wrapping 0,2, semi finish 0,05 atau 0,1, baru finishing 0.
Jadi yang semi finish jangan diperlakukan sama seperti finishing kelamaan. Ya, agak kasar stepnya diperbesar, stepnya berbesar, lalu sisa stop ya diperbesar. Kapan penerapan semi finish itu bisa dilakukan? Oke. Kenapa harus Oke, kita misalnya mengerjakan yang kasar ya, anggap aja yang kasar, yang keras dan berat itu stainless. Stainless, misalnya kita menggunakan cupping. Nah, cupping kan kasar. Terus kita langsung finishing itu kan kasihan cutter finishingnya. Nah, itu gunakan cutter yang semi finish, programnya semi finish dulu. Karena cupping itu tidak semua sisanya sama. Nah, ada yang tebel, ada yang nah, kalau langsung finishing ada yang nanti berat, ada yang enggak. Jadi cutter finishing nanti bebannya lebih besar. Jadi gunakan cutter yang wrapping, khusus wrapping. Jika ada finishing gunakan yang khusus finishing. Kalaupun ada yang semi finish gunakan cutter yang semi finish. Jadi cutter finishing ya untuk finishing terus. Jika finishing itu sudah nggak bisa bagus, pindah ke untuk yang semi finish. Finishing ganti baru. Terus kalau kita dari wrapping langsung finishing, mungkin aluminium wrapping, besok